rabi'uha yakunu arba'ina. Kita masih bicara tentang syurutul Jum'ah, syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Sittatun 6. Rabi'uha yang keempat dari 6. Ayakunu arba'ina, bahwa ada mereka jamaah yang melakukan sholat Jum'ah arba'in 40 orang. Qala Zayadi, berarti Imam Az-Zayadi, ay walau minal jinni, walaupun 40 orang itu dari kelompok jin. Waduh, enggak kelihatan. Berarti harus ada yang lihat ini dia. Kama fil Jawahir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jawahir. Walau kanu arba'ina faqat, seandainya mereka 40 orang doang, artinya tidak 41, tidak 42, 40 beneran pas. Wa fihim ummiyun qassara fi ta'allum, wa fihim, dan bersama 40 tadi itu ummiyun, ada seorang yang ummi. Berarti yang tidak ummi 39, yang ummi 1 ya. Qassara fi ta'allum, yang ummi tadi qasar, dia lalai dalam belajar. Udah tahu ummi tapi enggak mau belajar, tidak mau memperbaiki bacaan Fatihahnya. Lam tasihha jumatuhum libutlani sholatihim fayaqduna. Lam tasihha, maka tidak sah jumatum, jumah mereka, karena ada yang ummi tadi. Libutlani sholatihim, karena batal sholat mereka. Qadha yaqdi fayaqduna, maka mereka harus mengqadha. Ya, kalau nggak ada juga ya zuhur. Bailam yuqassir wal imamu qari'un shohat jumatuhum. Lalu jika yang ummi tadi itu dia tidak lalai dalam belajar, dia tahu dia ummi tapi dia belajar terus memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Wal imamu qari'un, sementara imamnya qari. Nah, alhamdulillah imamnya qari, ya, termasuk imam yang bacaan Fatihahnya pasti sesuai tajwid dan seterusnya. Shohat jumatuhum, maka sah Jumat mereka. Soalnya dia tidak lalai gitu. Artinya dia tetap belajar. Si makmum yang satu yang ummi tadi gitu. Sehingga diberikan dispensasi, hingga ditanggung oleh imam. Al-imam dhamin. Yang penting kan dia tidak lam yuqassir gitu ya. Kama law kanu kullum ummiyina fi darajatin wahidah, sebagaimana ada seluruh mereka tuh yang 40 ummi semua, fi darajatin wahidah, dalam tingkatan yang satu, sama ya. Jadi tingkatannya rankingnya sama, ummi semua dan tahapannya sama. Berarti sah Jumat mereka. Qala al-Bajuri, berkata yang Bajuri dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Qala al-Bajuri, masyaddu kullin an tasihha salatuhu bi nafsihi kama fi syar'i rabbi wa idza yasiha qawluhu imaman lil qawmi wa afta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ta'akidu jum'atu haythu kana fihi ummiyun wa yasqutu al-wujubu 'an al-waqila wa yusalluna dhuhra. وقال في فتاويه أيضا إذا دخلوا في صلاة معظم أمنيته في بعضهم فلا تصح صلاته فالعبادة واجبة عليهم إلا إن قلت القائلات بجوازها بدون الأربعين. وأما إن دخلوا في صلاة معظم استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة بعدم موجب الإعادة لها. Ya, qala al-Bajuri, berarti Imam al-Bajuri, fasyartu kullin antasiha salatu li nafsi kama fi syarhi Ramli wa ilam yasiha kanu imaman lil qaum. Fasyartu kullin, maka syarat tiap-tiap dari 40 orang tadi itu min ahlil jum'ah. Ya, nanti ada dia 40 orang itu siapa? Ahraran zukuran balighina mustautinin. Itu isi dari 40 orang tadi. Orang merdeka, laki-laki, sudah pada balik, mustautinin, dan orang yang
bertempat tinggal di situ sampai seumur hidup, sampai mati. Memang niatnya gitu. Fasyartu kulin, maka syarat tiap-tiap dari 40 tadi antasiyah sholatu li nafsi, bahwasanya bahwa tasihah sah sholatu sholata li nafsi bagi dirinya. Artinya ketika dia sholat sendirian itu sudah dinilai sah gitu. Itu syarat 40 orang tadi. Sebagaimana disebutkan dalam syarah Imam Ar-Ramli. Wa ilam yasiha, walaupun tidak sah kaunu keadaannya imamanil qaum, menjadi imam bagi jamaah. Artinya syarat 40 orang tadi itu tiap-tiap 40 orang minimalnya dia ketika dia sholat sendirian, ya tentu bukan sholat Jumat ya, itu udah dianggap sah sholatnya gitu. Walaupun dia tidak memenuhi syarat untuk jadi imam bagi jamaah. Wafta Muhammad Shalih Ar-Rais bi'annahu la tanaqidul jum'atu haitsu kana fihim ummiyun, bahwasanya kelakuan tidak dianggap Jumat sekiranya ada fihim aimahum bersama mereka ummiyun, satu orang ummi. Artinya di sana ada ummi, dari 40 orang tadi ada ummi. Wa yasqutul wujubu anil baqin, dan gugurlah kewajiban Jumat dari yang sisanya. Jalan keluarnya fayusalluna zuhra, mereka melakukan sholat zuhur. Ini kalau kita di sini syaratnya ketat amat ya. Kalau orang-orang dulu benar-benar dipakai. Wa qala, dan berkata Muhammad Shalih Ar-Rais sifati aidan idza dakhalu fi sholati, apabila mereka masuk melakukan sholat Jumat, mulai sholat Jumat, mazanil ummiyah fi badihim, beserta adanya sangka al ummiyah, sifat ummi pada sebagian mereka. Artinya disangka sebagian dari jamaah 40 tadi ada yang ummi gitu. Fala tasih sholatuhum, maka tidak sah sholat mereka. Fal i'adatu, maka yang ada wajibatun, wajib alim atas mereka. Jadi seperti itu ya. Iya, adanya zuhur berarti. Illa in qalladul qaila bijawaziyah bidunil arba'in. Kecuali jika mereka bertaklid kepada pendapat yang mengatakan boleh melakukan sholat Jumat bidunil arba'in, walaupun ahli Jumat tadi kurang dari 40 orang. Berarti mereka tidak wajib ada gitu. Wa ma inda khalu fi sholati, adapun apabila mereka masuk dalam sholat, artinya melakukan sholat Jumat, madzan istijma'i syurut, beserta menyangka kumpulnya syarat-syarat, artinya syarat-syarat itu sudah terpenuhi, bahwa seluruhnya bahwa di antara mereka tidak ada yang ummi, fala tajuzul i'adatu, maka enggak boleh ada adamil mujib lili ada, karena ketiadaan faktor yang mewajibkan untuk mengulang. Inta, selesai ucapan Imam Al-Bajuri. Wal ummiyu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran wa Allah Ta'ala wal ummiyu wa man la yu'ti al-wajibu bi qiraati bi ibdali harfin bi akhirin aw naqli makna kalimati walau kana 'aliman bika wal mufassiru wa man lam yabdul wasi'ahu li ta'allumil wajibi ada'uhu fiha mimma yu'tihi. Qala syekhuna Yusufu as-Sambula wa i'lam anna madhahiba imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu abi nasihatul jum'ati bidu arba'ina mustajmi'ina li syuruti. Ya. Wal ummi, siapa sih ummi? Ya, ummi di sini bukan ummi anak tetangga, bukan ya.
ummi. Wal ummiyu dan al ummi. Ya walaupun asal artinya al ummi itu orang yang tidak pandai tulis baca, itu arti lughahnya. Berarti di sini menggunakan arti lughah apa arti syar'i? Arti syar'i ya. Artinya syara, istilah yang digunakan oleh ahli fikih. Ummi di sini adalah siapa? Jadi bukan, jadi ada istilah apa ya? Arti mana lughawi, ada mana syar'i. Nah, al-ummi di sini mana syar'i dia, bukan mana lughawi. Karena mana lughawi dari al-ummi yaitu orang yang tidak pandai tulis baca. Kenapa disebut ummi? Kenapa enggak abi? Karena ummi 3 kali ya. Dan suka dengar penceramah ya. Mana hakun nas bisuhbati ummuk. Wah, 3 girang banget itu ya. Bapaknya 1, ibunya 3 kali. Berarti isyaratnya ya poligami dong, dia ibunya 3 gitu. Pada girang tuh yang laki-laki. Kalau yang perempuan sedih, waduh didukung nih dia. Walaupun penceramah tujuannya bercanda ya arahnya nggak sono enggak. Kita kembali kemarin wal ummi dan al ummi itu secara makna syar'i gitu. Wa yaitu malla yu'addil wajiba fil qira'ah, orang yang dia tidak menunaikan al wajiba fil qira'ah, hal yang wajib dalam membaca. Dia artinya dia tidak pandai tajwid, dia tidak memberikan setiap huruf akan haknya gitu dia. Karena ada hukukul huruf allati yajibu alaina adauha. Masing-masing huruf dia memiliki hak yang kita wajib menunaikan haknya gitu. Misalkan contoh ya, ketika nun mati ketemu dengan ba, maka dia punya hak untuk suara nun tadi dibalik menjadi suara mim. Jadi mim ba'du. Itu berarti istilahnya memberikan haknya. Ya, kalau yang nggak paham dibaca min ba'du, berarti tidak menunaikan haknya. Belum lagi bicara tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf, sehingga ya memang harus dipelajari gitu. Kalau nggak tahu kan jadi repot. Begitu dia bertemu dengan kata ad-dunya makhluk. Ini ada nun mati ketemu ya yanmu. Berarti idgham nih, idgham bi gunnah. Sehingga dia bacanya ad-duya gitu. Dia salah. Karena salatnya berlaku idgham bi gunnah di sana kalau beda kata, beda kalimat. Adapun ad-dunya di sana dalam satu kalimat. Maka jangan dibaca ad-duya, tapi bacanya ad-dunya, izhar wajib gitu. Dan seterusnya salat ya. Nah yang paling pusing palanya kalau ada seorang namanya Pak Shanwani. Kalau dibaca jadi apa tuh idgham, jadi asyawani, syawwan jadinya. Jadi sawan jadinya, sambet gitu. Ya halas, kita lanjutin. Malla yu'adil wajiba fil qira'ah, yaitu orang yang dia tidak menunaikan hak yang wajib dalam bacaan. Bibda li harfin bi akhara, dengan menggantikan satu huruf dengan yang lain. Al-ha, alhamdu dibaca ha diganti jadi kaf, al-kamdu gitu, dan seterusnya. Au naqli manal kalimah, atau mindahkan mana kalimah, walau kana aliman jiddan, walaupun dia orang yang alim banget. Ya ada kan orang alim banget tetapi tajwid dia lepas, dia tidak mendalaminya sehingga tajwidnya acak-acakan. Ada yang kayak gitu ya. Wal muqassiru, al muqassir siapa? Wa malam yabdzul wus'ahu li ta'allumil wajibi adaw fiha mimma yu'addihi. Al muqassir orang yang lalai belajar, wa itu malam yabdzul wus'ah, orang yang dia tidak mengerahkan wus'ah seluruh kemampuannya li ta'allumil wajibi untuk belajar yang sifatnya wajib. Wajib apa?
adahu melaksanakannya, menunaikannya, fiha dalam qiraah, mimma yu'addiha daripada orang-orang yang dia harap memang orang yang dia daripada orang-orang yang menunaikannya. Malam yazul wusahu, orang yang dia tidak mencurahkan kemampuannya, li ta'alumil wajibi, untuk belajar al wajib, ada yang menunaikannya, mempelajari sesuatu yang wajib, menunaikannya via dalam qiraah tadi yang kita sudah bicarakan, mimma yu'addiha daripada orang-orang yang dia harus menunaikannya. Qala Syekhuna Yusuf As-Salambalawini ila mana madhaba imamina Syafi'i radhiyallahu an ada musyatil jum'ah biduni arba'ina mustajmi'in. Kata oleh kamu saya madhab imamiyah Syafi'i radhiyallahu an tidak sah Jumat kurang dari 40 mustajmi'in ali syurut yang mereka memenuhi bagi syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Iya, ya. Nah, kalau dengan demikian, kalau memang pakai menggunakan syarat yang 40. Kalau dulu benar ya, waktu saya kecil tuh ketat syaratnya. Pokoknya harus 40. Nggak boleh kurang dari 40. Nah, sehingga ketika ada satu cerita deh, bukan cerita kenyataan, di mana ketika tadinya musola pengen dijadikan masjid, daerah Kepaduri deh, daerah Jalan Duri Tol itu. Alhamdulillah ketika itu almarhumlah guru kita Maulana Safadani diminta apa istilahnya fatwanya dan diminta musyawarah. Lalu kemudian almarhumlah bertanya, beneran ada 40 orang ya yang min alil Jum'ah? Benar, coba mana? Itu dikumpulin 40 orang sebelum melakukan sholat Jumat pertama. Dites, diuji dan seterusnya, dites, diuji dan didata memenuhi syarat enggak? Oh si A dia memenuhi syarat, B memenuhi syarat. Sesudah 40 beneran ada semua memenuhi syarat, ahraran dzukuran balighin mustautinin, baru diadakan sholat Jumat. Kalau zaman dulu gitu dia, ketat sekali dia. Kalau zaman sekarang kelihatan udah agak kendor ya. Kita lanjut saja. Sehingga konsekuensi dari syarat 40 orang, wa ahlul qura dan penduduk al-qura desa, alladzina lam yablughul adadal mazkura in sami'un nida'a min makanin alin adatan bihaitsu ya'lamuna annahu nida'ul jum'ah. Maka penduduk desa-desa yang mereka tidak sampai bilangan yang tersebut tadi, jika mereka mendengar azan dari tempat yang tinggi. Zaman dulu yang begitu, sebelum ada speaker naik ke tempat tinggi, menara ya, tapi nggak tinggi kayak sekarang menaranya. Kalau tinggi sekarang pusing turunnya ya. Apalagi muadzinnya darah rendah, dikit-dikit keliengan, dikit-dikit banyak bintang di hadapan matanya itu. Min maka manin alin dari tempat yang tinggi adatan secara kebiasaan. B itu dan sekiranya yang lamuna mereka yakin anon inul Jum'ah, bahwa adzan tadi adzan Jumat. Wa illam yumayyaz bainal kalimati, walaupun tidak bisa dibedakan antara kalimat-kalimat azan tadi, fi sukunil aswat, dalam sukun diamnya al aswat suara. Kalau zaman dulu nggak bisa, nggak ada kendaraan segala macam. Wariyah dan udara angin juga stabil. Ma'amu tadili sam'in min tarfi baldatin aw qaryatin ukhra tuqimu fiyal jumatu bi syartiha lazimahum ityanuha wa salatuha ma'hum. Wa ilam yumayyiz bainal kalimati, walaupun nggak bisa dibedakan tapi kedengeran ini ya. Walaupun tidak bisa dibedakan secara jelas antara kalimat-kalimat adzan tadi, fi sukunil aswat, pada kondisi tenang dari suara, waria dan angin, beserta seimbangnya sam'in pendengaran dari ujung baldatin, balda tadi, daerah tadi, au qaryatin ukhra atau desa yang lain yang didirikan pada desa tadi Jumat dengan syarat-syaratnya
lazimahum lazimahum, maka wajib kepada mereka, kepada ahlul qura alladzina lam yablughul adadal madhkur ityanuha, mendatangi baldah atau qarya ukhra, wa sholatu ma'hum, dan sholat Jumat bersama mereka. Jadi nggak langsung gugur. Kalau kita lihat di sini, ketika satu desa dia penduduknya kurang dari 40, anak-anak 39 yang min alil jumah, yang arar zukur baligin musautinin, nggak langsung gugur sholat Jumat. Dilihat dulu, jika mereka mendengar azan dari desa sebelumnya, di sini mereka meyakini itu azan Jumat, walaupun katakanlah tidak jelas banget antara kalimat-kalimat tadi. Kalau zaman dulu kan lagi nggak pakai speaker ya, beserta cuaca juga normal segala macam. Dan di desa tadi berarti yang terdengar azan Jumat didirikan Jumat, maka penduduk kampung yang kurang 40 tadi, mereka wajib mendatangi desa sebelahnya yang didirikan Jumat, sholat bersama mereka. Wa illa, dan jika tidak kedengaran nida azan Jumat dari desa sebelumnya, fala talzamuhumul jum'atu, maka tidak wajib bagi mereka ahlul qura yang tidak sampai 40 al jum'atu, sholat Jumat. Farun, satu lagi ya, saya coba baca aja. Farun ini satu cabang, ada farun. Ya juzu taqlidul qaili bi jawaziha bidunil arba'ina kabi hanifata. Boleh bertaklid kepada orang yang berpendapat bi jawaziha dengan boleh Jumat kurang dari 40. Ketika dalam kondisi tertentu boleh taklid kepada pendapat imam madhab yang mengatakan sah sholat Jumat walaupun kurang 40. Kabi Hanifah, seperti Ibu Hanifah. Fa'inau jawaza bi'arba'atin aduhul imam, karena Imam Hanifah membolehkan, artinya menganggap sah sholat Jumat 4 orang. Bahkan aduhum al-imamu, salah satu dari 4 orang tadi imam, berarti imam kemudian 3 orang gitu. Jadi seperti itu ya. Wa malikin, boleh juga bertaklid by Malik. Fa'inau jawaza bi salasin aw bi isyrin, karena Imam Malik membolehkan sholat Jumat dengan 30 atau 20. Wala yakfi taqlidu ba'dihim, dan tidak mencukupi taklid kepada sebagian mereka. Bala buddha, tetapi tidak boleh tidak, artinya wajib, min taqlidihim wa ilmihim bisyuruti ma yuqalliduna fihi inda ma yuqalladun. Bala buddha, tetapi tidak boleh tidak, min taqlidihim, bertaklid kepada mereka, wa ilmihim, dan mengetahuinya mereka. Wala yafi, dan tidak mencukupi taklidu ba'dihim, bertaklid sebagian mereka, berarti semuanya harusnya taklid ya. Artinya penduduk kampung tadi yang kurang dari 40, mereka ingin melakukan sholat Jumat, kemudian kurang dari 40, maka dibolehkan bertaklid dengan mazhab yang mengatakan sah sholat Jumat walaupun kurang 40, tetapi dengan syarat yang taklid di desa tadi semuanya, jangan sebagian mau taklid, sebagian enggak, kan jadi tidak sepakat. Makanya bala buddha, tetapi tidak boleh tidak, min taklidihim, taklid mereka seluruhan ya, wa ilmihim, bahkan mengetahuinya mereka, bisyuruti, syarat-syarat ma yuqalliduna fi, permasalahan yang mereka bertaklid fi, pada permasalahan tadi, inda, di sisi ma yuqalladun, para imam yang mereka bertaklid kepadanya. Jadi memang gitu harusnya ya. Artinya ketika bertaklid kepada satu imam, bukan hanya diambil sisi itu doang, tapi aturan mainnya dia harus tahu syarat-syarat yang lain. Misalkan kita mau bertaklid dalam hal yang ngebatalin wudhu kepada di luar madzhab Imam Syafi'i, maka aturannya harusnya adalah kita tahu juga tuh syarat-syarat yang membatalkan, kemudian rukun-rukun wudhu, ya langsung saja pada saat itu secara utuh, secara satu rangkaian
rangkaian ibadah wudhu, kita langsung ikut kepada imam tersebut. Jangan dalam syarat-syarat wudhu kita ikut mazhab Syafi'i, yang batalin wudhu kita ikut mazhab yang lain. Nggak bisa kayak gitu, harus utuh satu permasalahan. Tapi itu juga kalau yang saya pahami, bagi dan ketika dia paham, artinya dia memahami secara utuh. Ketika dia taklid kepada mazhab yang tidak batalkan wudhu karena bersentuhan, dia paham juga tuh. Artinya dia paham bahwa syarat-syarat wudhu dalam mazhab yang tidak membatalkan ketika bersentuhan dengan ajnabiyah dan seterusnya, dia paham. Tapi kalau dia nggak paham, ya gimana lagi? Ketika dia tidak paham secara utuh, ya kalau yang saya pahami sih ya sudahlah, dalam hal itu aja dia bertaklid. Misalkan ketika tawaf bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu, artinya kalau kita paksa dia harus paham secara utuh syarat-syarat yang lain dan seterusnya, sementara dia nggak bisa, ya sudah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Maka sebaiknya sih pemimpin rombongan paham tuh, dijelasin kita nih mau taklid pada mazhab ini yang tidak batalin wudhu, tetapi ketika kita taklid bukan hanya dalam hal yang batalkan wudhu dan tidak batalkan, kita harus taklid juga dengan syarat-syarat yang lain seperti syarat wudhu segala macam gitu ya. Kan kayak dalam mazhab Syafi'i seperti adalku fil wudhu, menggosok-gosok badan dalam wudhu itu kan sunnah. Tapi ada dalam mazhab yang mengatakan wajib. Ada yang bilang kalau dalam mazhab Syafi'i al-muwalah itu sunnah, tapi ada juga yang mewajibkan dan seterusnya. Tetapi wa isanu, dan disunahkan lahum bagi mereka fi'lu zuhri, melakukan sholat zuhur. Anak hati-hatian. Qala alama al-Qurdi fi fatawihi. Nah ini, wa huwal ahwatu, dialah pandangan yang lebih hati-hati, khurujan minal khilaf, karena keluar dari al-khilaf, perbedaan pendapat. Ya artinya ada juga yang mengatakan dia harus kekeh ikut, harus 40 orang itu sempurna. Qalahul mufti Muhammad al-Habsyi ahraran dzukuran balighina mustautinin. Ini kita lama nggak baca al-bayan, tapi nanti soal as-sulam maksud hari Kamis saja. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.